raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT dan semua murid-murid sahabat saya yang ada di grup Cinta Allah SWT, yang sedang mungkin sibuk bekerja, yang sedang berpikir untuk masa depannya, yang sedang sibuk dengan keluarganya, yang sedang berkumpul dengan keluarga, anak-anak, istrinya, dan dimanapun berada, apapun kegiatan Anda dan pikiran yang sedang Anda gunakan untuk menuju cita-cita, dimanapun Anda sekarang melakukan aktivitas, haruslah diikuti dengan kebenaran diri Anda, yaitu agama dan keyakinanmu yang benar terhadap Allah SWT. Ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, hingga hidup itu terasa nyaman, terasa tenang, terasa damai, terasa kamu berada dalam posisi jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, yang setiap hari dimintai oleh setiap orang yang sudah mengaku dia muslim. Dia selalu sholat, lalu membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah saja yang lurus. Lalu orang-orang Islam, orang-orang Muslim pernah nggak bertanya pada dirinya sendiri, sesungguhnya saya ini sudah dapat jalan yang lurus atau belum? Karena dia tiap hari minta, tunjukilah saya jalan lurus, tunjukilah saya jalan lurus. Sampai berkali-kali. Kalau sudah dia sholat sampai 2 tahun, ada sampai 10 tahun, sudah tidak ada ketemu tuh ihdinas siratal mustaqim yang dia katakan. Ketemu jalan itu, sudah ketemu udah jalannya, baru ketemu jalan, belum ketemu siratal mustaqim yang betul-betul mustaqimnya. Nah, baru minta tunjukkan jalan yang lurus. Nah, padahal banyak tikungan. Nah, tuh minta ditunjukkan jalan yang baik, jalan keselamatan. Lalu dia sudah merasa belum berada di jalan itu, merasa bahwa dia sudah dalam kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah selamat menemukan agama yang diajarkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan agama yang dibawa oleh kiai-kiai atau para wali-wali segala macam, atau agama yang diracik-racik dengan kebudayaan. Kita mencari agama yang sama dengan agamanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau kita ngamalkan yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, maka kita juga merasakan betapa manisnya itu iman, betapa lezatnya itu amal. Belum sempurna iman seseorang sebelum dia merasa orang lain seperti dirinya sendiri. Masya Allah. Jadi ini kadang kita belum ketemu nih Pak. Kalau ditanya sudah ketemu belum? Insya Allah Ustaz sudah ketemu. Kalau ketemu jalannya macam mana? Kalau kau sudah ketemu jalan tuh, karena jalan tuh belum tentu sampai. Kalau kamu berada di sebuah jalan, belum tentu kau sampai ke cita-cita jalan yang tadi, yang lurus tadi, yang baik tadi. Karena kau baru di jalannya saja, menemukan jalannya saja belum tentu dapat orang. Dalam zaman sekarang ini, orang mencari kebenaran, justru kau masuk ke dalam tuh kau jadi tersesat. Kau ikut politik, kau ikut ribut, kau ikut demo, kau bela Habib, kau bela segala macam. Yang intinya adalah bau-bau agama. Ada lagi orang yang anti Habib misalnya, dia tidak suka itu golongannya macam itu. Harusnya yang berbudaya, pakai budaya kita ini orang Indonesia, orang Jawa, dia pakai orang Jawa lah budaya kita, dipakai agama kita, dia disesuaikan dengan budaya kita. Ada juga yang punya keyakinan gitu. Ada lagi yang agamanya diimpor dari India. Wah, kita sibuk pelajaran orang India itu dibawa ke negeri kita. Ada lagi diimpor dari Saudi Arabia. Pelajaran Arab Saudi itu diimpor ke kita. Sehingga di dalam Indonesia ini
Orang berantem Pak, jangan Indonesia. Di dalam masjid yang katanya tempat orang nyembah Allah, di situ pun orang berantem. Bila kiainya udah isbal kakinya. Wah ini Pak Ustadz nih tidak diterima nih. Kalau kita di belakangnya macam mana? Di bid'ah ini Ustadz nih. Kenapa itu kakinya sarungnya sampai ke mata kaki, udah isbal. Oh, timbul kebencian kita, timbul di dalam hati kita. Wah ini sholat kita nih ragu-ragu jadinya. Padahal di masjid nih ketemu lagi orang yang punya pemahaman yang berbeda, tidak pakai kunut, tidak diterima gitu nih. Karena kita nih aliran mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kunut itu apa namanya, termasuk sunat muakkad kan. Artinya kalau ditinggal harus sujud sahwi. Kalau kamu bermazhab Imam Syafi'i, kita merasa Imam Syafi'i tapi ditinggalin anunya kunutnya, ya tidak sah. Kamu bukan pengikut Imam Syafi'i kalau kayak gitu, karena kalau Imam Syafi'i harus kunut. Nah, yang lebih hebat lagi tuh punya keyakinan, entah belajar dari YouTube atau belajar dari mana-mana, dia ngikutin. Pakai kunut ikut, tak pakai kunut ikut. Nah, jadi dia kau bilang kau ikut mazhab siapa? Saya mazhab Imam Syafi'i, tapi kau tak kunut. Nah, itulah Pak. Pokoknya kalau yang tidak kunut kami ikut, tidak kunut yang penting aman. Nah, jadinya kacau balau kan? Iya kan? Jadinya kacau balau kan? Kita mau ikut ulama, ternyata garis ulama itu udah cocok sudah zaman sekarang nih. Kalau kau mazhab Syafi'i saja kau harus kunut. Kau tidak bisa masuk sembahyang di tempatnya orang NU, Nadatul Ulama, karena dia harus kunut. Atau tempat orang yang pakai kunut, kau harus masuk masjid Muhammadiyah. Ya harus kayak gitu. Atau ikut sembahyang di masjid Salafi, karena dia manhaj. Dia tidak bermazhab, tapi bermanhaj. Mana yang paling kuat dalilnya, dia ikut ke situ. Nah, ini baik. Tapi kalau kita tidak berilmu, jadi ngaco juga. Karena kita tidak tahu dalil-dalilnya. Ya kan? Karena kita tidak tahu dalil, jadi kita serba bingung. Ikut manhaj ini kan harus pakai dalil. Oh, dalil tidak apal, macam mana mau lakukan? Ujung-ujungnya ini orang yang suka macam itu di mana-mana bid'ah orang, di mana-mana jadi musuh orang. Padahal niatnya bagus, pasti niatnya bagus, siapapun yang mau ikut tadi mazhab Imam Syafi'i, tujuannya bagus karena selamat. Kalau kita mengikuti imam nih, walaupun kita ini salah, imam itu masih keliru, tapi dia bisa dimaafkan Allah karena dia membuat keputusan itu dengan ilmunya, ya kan? Tapi kan sekarang sudah canggih, ilmu-ilmu bisa dikoreksi. Termasuklah imam-imam mazhab tadi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Ahmad, segala macam. Itu bisa diperiksa lewat YouTube. Kesohihannya, dalil yang dia pegang, landasan dia ketika ngambil itu keputusan, bisa digali Pak sekarang. Oh ternyata Imam Syafi'i ini dalilnya masih agak lemah ini, pakai kunut nih. Karena Nabi itu kunut waktu perang, enggak setiap hari. Kalau dia kunut setiap hari, semua sholat pakai kunut. Wah, jadi sudah ketemu lagi sama orang yang bermadzhab lain. Berarti Hanafi bener nih, udah pakai kunut. Nah, kira-kira gitu. Karena dalil dia lebih kuat. Akhirnya kan kalau kita sekarang belajar modern, belajar serba canggih, kita harus cari lah yang paling bener ini, ikut yang ini, gitu kan? Ya kan? Itulah bahasanya. Artinya agama ini selalu berkembang, tuan-tuan. Jadi jangan kolot. Jangan kolot, kita tidak tahu kebenarannya sesungguhnya yang mana. Akhirnya kita nanya dalam diri kita kayak gitu. Ikut kiai ini jadi kayak gini, ikut Pak Ustadz ini jadi kayak gini. Pahamnya lain-lain, sama-sama kiai tapi kok belago. Nah kan? Yang ikut kiai ini ceramahnya kok tidak cocok dengan kiai ini. Kan kayak gitu tuh. Akhirnya kita yang bodoh-bodoh ini yang belajarnya alif batas haji mahawa tadi tambah bingung kita nih agama ini sebenarnya yang mana. Orang mulai sholat jenazah saja contohnya, baru sholat itu pas ustadz nanya, ini Pak
macam mana cara sembahyang mayatnya di daerah sini, pasti kayak gitu. Kalau orang ngerti itu pasti kayak gitu, karena setiap daerah-daerah atau tempat-tempat tuh lain-lain Pak, cara nyembayangi mayat tuh lain-lain. Kenapa? Berdasarkan tadi dalil-dalil dan kebiasaan serta adat istiadat di situ. Ada yang berteriak, saksikan dia benar, ada kan? Yo, ada gitu kan. Ada yang lain lagi, kalau sembahyang dapat duit gitu, ada lagi dapat ampau. Ketika udah sembahyang, asal kau sembahyang jangan tak pakai baju koko atau pakai baju kaosnya ada kantong, tak dapat kau. Gitu. Jadi ada satu daerah tuh yang harus pakai baju koko. Jadi seorang kiai itu kalau dia jadi mimpin di situ harus pakai baju koko, bukan karena sunnah, tapi karena ada kantongnya. Gitu. Supaya habis sembahyang, ada yang masukin duit dari belakang sebagai mengucapkan terima kasih. Gitu. Ditanya apa tuh? Biasa Pak, itu tanda terima kasih. Nabi Muhammad nyuruh orang kayak gitu, tidak. Tapi di sini adatnya macam itu. Macam mana kita ngomong? Mau disalahkan dari Nabi Muhammad, salah juga. Kalau yang aliran Nabi Muhammad beneran kan, wah enggak boleh Pak, bid'ah ini, haram. Bid'ah dolala finnar. Nah, ini kadang-kadang kelewatan juga kita meyakini agama nih. Hal-hal yang kadang-kadang yang masih ada toleransinya, tidak membuat masalah itu dikublak publik. Sehingga ribut di mana-mana masalah membahas agama kita. Orang lain yang bukan agama kita ketawa Pak. Orang lain di luar agama kita nih melihat kita dibentrok, buah aku tinju gara-gara dalil-dalil tadi, itu ketawa orang kan, orang Islam. Macam itulah dia agama dia tuh, malu dah ya. Belum lagi mereka menemukan kelemahan-kelemahan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kelemahan Nabi ngawinin wanita yang di bawah umur misalnya. Kalau saya pribadi saya nggak setuju tuh hal kayak gitu dikeluarin. Nabi Muhammad ngawinin Siti Aisyah, istrinya itu anaknya Abu Bakar Ashirik, umurnya 6 tahun, umur 9 tahun baru bisa dipakai. Itu sekarang kalau hal dalil itu dikeluarkan, kata orang Nabi kita itu cabul, ngawinnya anak di bawah umur. Karena peraturannya tuh umur 15 tahun baru dianggap dewasa di negara kita ini. Jadi kalau kayak gitu bisa kena tangkap 15 tahun. Karena menikahi anak di bawah umur. Nah hal kayak gitu jangan dimunculkan di negara kita karena tidak cocok. Walaupun katanya dalil sohe Pak, pakailah kau dewek tidak cocok di sini. Maksudnya gitu. Hal yang tidak baik jangan dimunculkan. Bila perlu dihapus tuh hadis itu, disimpan pakai di kantong kau dewe. Kalau kau ulama pintar pakai di kau dewe. Karena kalau dimasukin di umat, belago di umat, ribut di umat, jadi hina ini agama. Ya kan? Ya tidak masuk di akal. Nabi ngilirin istrinya setiap hari. Kan walaupun kata ini dari hadis Bukhari, ya sudahlah, hadis Bukhari mungkin salah masuk.